Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Sahabat Guspin di mana saja berada, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tiada tara. Nikmat tersebut adalah datangnya bulan Ramadan yang dirindukan, dan kita masih diberi kesehatan juga umur untuk berjumpa. Tidak lupa sholawat serta salam kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang setia. Sahabat Guspin di mana saja berada, di kesempatan singkat namun bermakna ini, saya ingin membagi ilmu yang sedikit saya punya, tapi harus disampaikan, tidak boleh terungkap. Ilmu tersebut berkaitan dengan ziarah kubur, adab dan sejarah. Ziarah kubur sebelum Ramadan adalah salah satu tradisi yang sering dilakukan oleh umat Islam di Indonesia sejak lama menjelang bulan suci Ramadan. Masyarakat akan melakukan ziarah kubur untuk mendoakan keluarga atau saudara mereka yang telah meninggal lebih dulu. Tak hanya menjelang Ramadan, ziarah kubur juga biasa dilakukan ketika perayaan Idul Fitri. Beberapa daerah di Indonesia bahkan melakukan ziarah kubur selepas sholat Idul Fitri dan halal bihalal. Sahabat Guspin di mana saja berada, sebenarnya bagaimana hukum ziarah kubur sebelum Ramadan menurut pandangan Islam? Mari kita simak penjelasan lengkapnya. Hukum ziarah kubur sebelum Ramadan menurut Islam, mengutip dari buku Ramadan Antara Syariat dan Tradisi, penerbit Lentera Islam melakukan ziarah kubur sebelum Ramadan atau pada waktu-waktu tertentu hukumnya adalah sunnah. Meski begitu, sebenarnya ziarah kubur dapat dilakukan kapan saja. Tidak perlu menunggu momen-momen tertentu seperti menjelang Ramadan. Tujuan berziarah kubur ialah agar para peziarah atau umat Islam dapat melembutkan hatinya, berlinang air mata, serta mengingat akan kematian dan hari kiamat. Sahabat Guspin di mana saja berada, tak hanya itu, Rasulullah SAW juga menerangkan bahwa seorang muslim hendaknya melakukan ziarah ke makam keluarganya, sehingga ia akan memperoleh pahala yang sama dengan pahala orang haji mabrur, dan kelak ketika ia meninggal akan diziarahi oleh malaikat. Hal tersebut sebagaimana dalam sebuah hadis yang berbunyi, barang siapa berziarah ke makam bapak atau ibunya, paman atau bibinya, atau berziarah ke salah satu makam keluarganya, maka
pahalanya adalah sebesar haji mabrur. Dan barang siapa yang istiqomah berziarah kubur sampai datang ajalnya, maka para malaikat akan selalu menziarahi kuburannya. Hadis riwayat Ibnu Umar dalam kitab Al-Mu'audud. Sejarah tradisi ziarah kubur dalam Islam. Pada awalnya, tradisi ziarah kubur dalam Islam diperbolehkan, sebagaimana dengan tradisi sebelumnya, yaitu orang Arab Mekah yang biasa berziarah dan mengunjungi makam leluhur mereka. Kemudian datanglah larangan melakukan ziarah kubur dikarenakan reaksi berlebihan ketika melihat orang-orang yang dicintai meninggal dunia, seperti menangis meraung-raung secara berlebihan hingga memukuli badan sendiri. Tak lama setelah itu, larangan tersebut lantas dicabut oleh Rasulullah SAW berdasarkan pada salah satu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Ziarahlah ke makam karena itu akan mengingatkan mati." Dalam hadis lain, Rasulullah juga berkata, "Aku dulu melarang kalian berziarah kubur. Sekarang ziarahlah karena akan bisa mengingatkan kepada akhirat dan akan menambah kebaikan bagi kalian yang menziarahinya. Barang siapa yang ingin berziarah maka lakukanlah dan jangan kalian mengatakan hujran, ucapan-ucapan batil." Hadis riwayat Muslim. Maka sejak saat itu umat Islam sering melakukan ziarah kubur sebagai pengingat mengenal kematian dan akhir-akhir kelak. Sahabat Guspin di mana saja berada, lafaz doa ziarah kubur sesuai dengan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma gfirli, Allahumma gfir lahu warhamhu wa afi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wasik matkolahu waksilhu bima'i watas salji wal barodi wal nakihi minal kotoya kama nakaitat saubal abyado minad donasi wa abdilhu dauran ghairan min darihi wa ahlan ghairan min alihi wa jaujan ghairan min jaijihi wa adilhul janata wa aidu min ajabil qabri, yang artinya, ya Allah, ampunilah dia dari beberapa hal yang tidak disukai, maafkanlah dia dan tempatkanlah di tempat yang mulia surgamu. Luaskanlah kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es, bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berilah rumah yang lebih baik dari rumah di dunia, berilah keluarga atau istri di surga yang lebih baik daripada keluarga di dunia, istri atau suami yang lebih baik daripada istrinya atau suaminya, dan masuklah dia ke surga. Jagalah dia dari siksa kubur dan neraka. Dikutip dari buku Pintar 50 Adab Islam, penerbit Buana Ilmu Populer 2019. Sahabat Guspin di mana saja berada, berikut ini adalah adab-adab ziarah kubur yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Satu, mengucapkan salam. Adab yang pertama dilakukan dalam berziarah kubur adalah mengucapkan salam. Para peziarah diminta mengucapkan salam kepada penghuni kuburan. Adapun ucapan salam hendaknya menghadap ke arah wajah mayat sambil melafalkan. Keselamatan kepada penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Kami insya Allah akan menyusul kalian semua. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian semua. Dua, tidak memakai sandal di kuburan. Saat hendak melakukan ziarah, umat muslim disarankan untuk mengenakan alas kaki selain sandal. Hal ini bertujuan untuk menghormati para penghuni kuburan. Anjuran tersebut sebagaimana dalam hadis berbunyi, "Wahai orang-orang yang memakai sandal, celakalah engkau. Lepaslah sandalmu." Lalu orang itu melihat dan tak kala dia mengetahui bahwa yang menegurnya adalah Rasulullah SAW, maka dia melepas dan melempar sandalnya. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat Guspin di mana saja berada, meski begitu terdapat pengecualian khusus ketika tanah kuburan panas, basah dan sebagaimana, maka peziarah diperkenankan untuk menggunakan sandal. Yang ketiga, membaca surat pendek. Selanjutnya para peziarah dianjurkan untuk membaca surat pendek dengan harapan orang yang hadir akan mendapatkan pahala, sementara bagi mayat akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendoakan mayat. Ketika Rasulullah mendatangi kuburan para sahabatnya, beliau akan memohon ampunan untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Para peziarah juga diperbolehkan untuk mengangkat kedua tangan mereka ketika sedang berdoa dan disarankan menghadap kiblat. Yang kelima, peziarah diperbolehkan menangis asal tidak berlebihan. Seringkali ketika melakukan ziarah kubur, rasa haru dan tangis tak terbendung. Menangis saat ziarah kubur juga pernah dialami oleh Rasulullah SAW ketika berkunjung ke makam ibundanya. Meskipun diperbolehkan untuk menangis, umat muslim hendaklah tidak terlalu berlarut dalam kesedihan hingga meraung-raung atau menangis terlalu lama. Sahabat Guspin di mana saja berada, adab yang keenam, tidak duduk dan berjalan di atas pusara makam. Adab lainnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ialah agar para peziarah memperhatikan langkah mereka dengan tidak berdiri atau duduk di atas kuburan, sementara berjalan di samping atau di antara pusara makam masih diperbolehkan. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kubur." Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, menyiram air di atas pusara. Seringkali ketika melakukan ziarah kubur, umat muslim akan menyiramkan air di atas pusara makam. Hal ini ternyata dalam Islam masih diperbolehkan untuk dilakukan, sebagaimana sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya Rasulullah SAW menyirami air di atas kubur Ibrahim, anaknya, dan meletakkan kerikil di atasnya. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat Guspin di mana saja berada, demikianlah kultum tentang tradisi ziarah kubur sebelum Ramadan dapat menambah wawasan kalian semua. Mari menjelang bulan Ramadan di tahun ini
kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.